Jadi intinya di stud call itu juga gue gagal. Gue tuh gak lulus gitu. Baru pertama kalinya dalam hidup gue tuh gue nggak pernah masalah yang namanya nggak lulus gitu loh. Jadi kayak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang waktu Jerman dan selamat sore waktu Indonesia. Selamat datang kembali di acara GIP Talks episode ke-10 bareng saya Fembino Verly dan narasumber kita yang paling kece nih hari ini, Mike. Apa kabar nih, Mike? hai, kabar baik. Waduh, terima kasih loh udah diajak ngobrol-ngobrol begini. Yeah. Jadi selama 1 jam ke depan kita akan kulik-kulik nih versi perjuangannya seorang Michael. Mike, mungkin pertanyaan yang paling sering muncul ya, maksudnya di setiap ini nggak mungkin setiap tahun tuh pasti ada terus nih pertanyaan-pertanyaan. Tujuan lu datang ke Jerman tuh apa sih? Gue itu tadi itu udah kuliah di Indo, udah sampai semester 2, udah sampai semester 2 waktu itu gue sekolah teknik industri. Terus ceritanya ada saudara gue yang dia udah berangkat ke Jerman. Terus abangnya itu main ke rumah gue lah atau telepon orang tua gue. Terus intinya kayak dia menceritakan peluang sekolah di Jerman. Karena sekolah di Jerman masih gratis sampai sekarang juga ya. Gitu. Jadi memang kita di sini cuma butuh biaya untuk biaya hidup dan buat biaya hidup kita lah. Biaya sekolah tuh masih gratis gitu untuk beberapa Bundesland di sini. Jadi waktu itu tambah pikir panjang, gue pikir kayaknya wah ini kesempatan yang baik nih, nggak boleh gue sia-siakan karena tawaran ini nggak mungkin datang 2 kali gitu ya kan. Terus waktu itu gue juga udah mulai bosen kayak di Indo kayak gitu-gitu doang suasananya, dan akhirnya gue memutuskan ke Jerman gitu karena gue yakin apa ya, ketika lu lulus dari Jerman, menurut gue Jerman terkenal lah dengan studi kayak tekniknya segala macam, the best buat studinya. Jadi gue yakin akan membantu gue di kemudian hari gitu loh ketika gue lulus di sini. Artinya ada cerita perjuangan lu yang berat juga di TU Berlin. Bener banget. Jadi sebenarnya dalam ketika gue umur 19 tahun waktu itu ya 2012, ya gue tuh bukan orang yang pinter lah ya, gue nggak rajin cuma nggak pinter lah ya. Terus apalagi baru pertama kali nyampe di Eropa gitu, di Berlin. Mungkin masa-masa pencarian jati diri kali ya. Terus waktu gue tuh sedang giat-giatnya olahraga gitu, main basket hampir kayak 3-4, hampir setiap hari mungkin main basket ya. Jadi terus kerjaannya malam main FIFA sama teman-teman di flat gitu ya. Terus belajar tuh jarang banget. Jadi mungkin di Indonesia kita masih menerapkan sistem SKS gitu ya. 1 hari sebelum ujian baru belajar dan semalam ya. Nah, benar. Nah, tapi susah ternyata di Berlin ini, kita nggak bisa pakai budaya kayak gitu. Jadi intinya di stud call itu juga gue gagal. Gue tuh nggak lulus gitu. Baru pertama kalinya dalam hidup gue tuh gue nggak pernah masalah yang namanya nggak lulus gitu loh. Jadi kayak cukup ketabok lah gitu ya ceritanya. Jadi waktu itu gue semester 1 tuh gue coba 2 kali. Oke. Tapi yang kedua kali juga nggak lulus lagi, Fem. Wow. Gitu. Nah, jadi kalau Jerman itu stud call-nya agak berbeda dengan kota lain. Nah, kalau di Jerman itu, di Berlin itu, jadi ada pelajaran di stud call itu kan kayak matematika kimia kayak di SMA gitu ya, cuma bahasa Jerman. Nah, bahasa Jerman ini kita harus mencapai nilai 9 dari 15. Gitu. Dan waktu itu nilai gue tuh 7 dari 15. Jadi kurang 2 poin nggak lulus dong. Padahal itu udah tinggi ya sebenarnya ya, 7 itu kalau. Nah, kalau di luar kota, benar. Di luar kota saya Berlin tuh masih dianggap lulus. Gitu. Jadi waktu itu gue inget banget kata guru gue, dia tuh kan kita ketemu wali kelas gitu ya pas nggak lulus ya. Nah, gue tuh kayak nggak baper lah orangnya. Jadi kayak gue tuh selalu lihat positif gitu. Dia bilang ke gue, dia bilang nilai lu tuh bagus semuanya, karena nilai pelajaran gue yang lain tuh beneran kayak di atas 10 semua gitu, kayak 11, 12, dan 15 gitu ya. Tapi karena bahasa Jerman gue ini 7 dari 15 kayak kurang 2 poin. Terus kayak dia bilang, kenapa lu nggak coba di tempat lain gitu loh, atau negara lain mungkin tuh lebih baik buat gue. Gitu ya, waktu itu kayak gue pikir ya gue udah sampai Jerman gitu ya. Sampai Jerman aja gue butuh perjuangan gitu loh. Kayak ini kayak mujizat Tuhan gue bilang sih, gue ke Jerman gitu ya. Dan akhirnya
tanpa pikir panjang karena gue sisa 1 tahun lagi buat Stuttgart. Jadi Jerman kan Stuttgart 2 tahun, gitu maksimalnya. Nah kira gue ya udah tanpa pikir panjang gue langsung daftar ke private student college di Leipzig. Gitu. Jadi tapi karena private itu harus bayar gitu ya setiap bulannya. Dan waktu itu gue tuh nego gitulah. Dan untungnya tuh gue bisa langsung lompat ke semester 2 karena dia juga lihat nilai gue kan. Lihat nilai terus gue ikut tes juga untuk bisa langsung semester 2 dan untungnya gue langsung dapet. Di situ kayak titik sadar gue untuk belajar gitu. Ada nggak tips misalnya untuk bangkitin semangat lu itu, cara lu gimana sih bangkitin di saat lu, gue gagal nih, gue harus gimana caranya biar bisa lulus, itu gimana bro? Gue rasa nih mungkin hampir di semua apapun yang kita kerjakan balik lagi sih komitmen sih. Ketika gue taruh hati di situ ya gue harus serius gitu, fokus. Tapi ya kayak misalnya di semester 1 gue gagal karena gue fokus gue ke basket gitu misalnya. Jadi gue gak fokus sama Stuttgart gue, tapi di semester 2 ya gue fokus gue sama Stuttgart. Karena gue tahu, karena ada yang waktu itu 1 tahun, kalau gue gak lulus ya gue deportasi berarti. Kita kan di sini kan tahu gitu, kalau profesor itu dari awal kita mulai kelas, dia tuh udah kasih tahu jadwal ujian. Itu kerennya di sini sih menurut gue. Gitu. Misalnya kita masuk Februari, dia tuh udah kasih tahu kalau Agustus ada ujian. Gitu. Jadi kita tuh udah bisa planning waktu kita sendiri, udah bisa nyicil dari bulan apa gitu loh. Jadi dan lu tinggal tambahin doang di situ komitmen sama fokus. Pernah nggak sih bro, lu kira-kira nih pas lagi fokus-fokusnya terus teman-teman datang ngajakin lu main basket atau misalnya lu terdistract lah di tengah-tengah kuliah itu tiba-tiba, lu lagi on fire nih, lagi belajar tiba-tiba, atau misalnya gebetan lu ngajakin, hangout yuk, ya, atau nih kita pergi ngafe, itu gimana lu memfokuskan kembali semangat lu, fokusin itu gimana bro? Kalau misalnya gue bilang itu gue nggak terjadi sama gue, itu bohong lah ya. Pasti terjadi. Pasti terjadi lah sama gue gitu ya. Sorry, gebetannya banyak nih kayaknya. Kayaknya ada gebetan banyak nih. Ada nongkrongin di gitu. Jadi balik lagi, gue pasti pernah juga terjadi kayak gitu. Tapi balik lagi yang tadi temen gue tuh selalu ada 4 ini kata ampuh gitu buat gue. Singkatan tuh Cocodivo biar gampangnya ya. Cocodivo tuh komitmen, konsisten, disiplin sama fokus. Oke, cakep bro. Gampang diinget tuh Cocodivo. Ya. Jadi ini sama gitu, kalau misalnya ketika lu udah fokus, lu tahu ada ujian dan lu harus lulus, ya lu bakal tolak dulu lah yang kayak gitu-gitu. Ya, tapi kalau misalnya lu bilang, aduh kayak ujian nih kayak gue juga nggak ada lulus buat tulis, ya, lu pasti akan nunda gitu jadinya. Karena di Jerman itu kan lu buat lu nunda itu lumayan tinggi menurut gue gitu. Terus ada lagi ya pokoknya di Jerman buat kita semua nanti kalau udah nyampe Jerman jangan cuma sekolah gitu. Menurut gue penting kita juga tahu komunitas kita di mana. Hubungin teman-teman kita lagi, jangan sampai, maksudnya karena lu fokus belajar doang, lu jadi nggak berteman gitu, karena itu menurut gua salah juga. Terus ada lagi pertanyaan dari Teresa atau Teresa ya, Bang, gimana rasanya belajar di luar negeri? Rasanya gimana ya? Ada senangnya, ada sedihnya juga pasti belajar di luar negeri, karena balik lagi kan kita di sini nggak belajar pakai bahasa kita Indonesia ya, tapi kita belajar pakai bahasa Jerman yang tadi aku pikir nih bahasa asing mana ini, dan ya itu. Tapi balik lagi ketika kita mau fokus, kita tuh pasti bisa gitu buat mengerti ini. Buat gua sebenarnya gini sih, kita tuh nggak bisa menjadikan diri kita orang lain, ya nggak sih? Kita tuh ada mungkin orang yang lebih pintar dari kita karena memang itu udah mungkin talenta dari Tuhan lah ya. Itu buat gua gitu. Jadi tapi balik lagi, pertama buat gua harus kenali diri kita dulu siapa, bagaimana cara belajar kita, bagaimana apa yang pas buat diri kita gitu. Terus yang kedua lu harus kita harus set goal kita, karena carilah goal yang
jarak dekat gitu loh. Jangan yang sampai lu udah plan apa ya. Buat gue tuh gue bisa set goal tuh kayak yang deket-deket, kayak 1 tahun ke depan. Gue tuh agak susah untuk set goal 10 tahun ke depan. Tapi kan ada orang kayak gitu juga, dan itu nggak salah juga gitu loh, selama dia tahu gitu ya. Dan ketika lu udah tahu lu siapa, lu tahu kemampuan lu apa, terus tahu goalnya apa, terus balik lagi ke tempatnya yang penting yang tadi yang gue bilang, yang Cocodivo tadi. Ini karena Cocodivo ini kayak menurut gue cocok untuk di segala hal. Karena ketika lu bayangin, ketika lu taruh komitmen lu di situ, lu taruh hati lu sepenuhnya di situ, terus lu konsisten di situ, ya, terus lu disiplin di situ, sama lu fokus di situ, gue yakin, wah gila itu luar biasa banget pasti. Ada pengumuman lain yaitu tadi kalau misalnya ada yang mau ikutan di namanya kita lagi ada program Deutsch als Fremdsprache. Jadi buat Sprachkurs gitu untuk pelatihan buat pemula. Jadi kalau misalnya mau tahu tentang informasi lengkap tentang DAF ini, Deutsch als Fremdsprache, bisa kunjungi website kita. Terus dilihat juga buat teman-teman yang lagi cari-cari buat student college atau mau cari buat tryout-nya, jangan lupa juga kita lihat lagi di situ banyak sekali pengumumannya. Terus jangan lupa juga ikuti GIP Talks berikutnya minggu depan, itu nanti ada cewek bro. Waduh, ada cewek. Menarik nih mas ini. Menarik nih, biasa kita kan cowok terus, nah nanti kita selikin sama cewek lah. Ya. Oke, itu aja mungkin dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada salah-salah kata kami juga mohon maaf, ada gangguan teknisnya juga kami, ya mudah-mudahan inilah kemampuan kami untuk berbagi inspirasi, berbagi manfaat yang bisa kita lakukan dari Jerman. Mudah-mudahan semangat terus buat teman-teman semua. Jangan lupa ikuti terus GIP selanjutnya. Sampai jumpa. Bye. Bye.